kita. Iman sungguh penangkal ketakutan. Ketika rasa takut mengetuk hatimu, kirim iman untuk buka pintu. Amin. Ketakutan adalah bagaimana iblis mendapat akses dalam hidup, dan iman adalah bagaimana Allah mendapat akses dalam hidup. Ada lebih dari 7.000 janji dalam firman, tapi tak satu pun akan tergenapi bagimu jika saudara tak percaya janji-janji ini. Dan jangan sedikit pun berpikir bahwa iblis tak akan mencoba mencuri imanmu. Kita harus jalani perang iman yang baik. Ada begitu banyak ketakutan yang digunakan iblis, dan kita akan membahas beberapa jenis ketakutan hari ini. Mungkin saya terkadang ketakutan, tapi saya bisa buat pilihan untuk tetap maju bagaimanapun perasaanku. Saudara tak bisa kalahkan ketakutan hanya dengan tekad. Kita perlu Allah dalam setiap tindakan kita. Amin. Apa yang kita mampu lakukan tanpa anugerah Allah? Anugerah yang tak layak kita terima dan bahkan lebih. Inilah kuasa Allah, pengurapan Allah, kehadiran Allah yang mendampingi kita untuk menolong melakukan yang tak mungkin kita lakukan dengan usaha dan perjuangan. Tapi saudara harus punya sikap aku tak akan takut. Roma 8:31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow. Saudara tahu kita perlu merenungkan terus ayat-ayat ini. Betapa besar Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Dan Allah di pihak kita. Tapi mungkin ini masalahnya. Mungkin saudara tak yakin ia mau melakukannya. Lihat, saudara bahkan bisa yakin ia lakukan untukku, tapi tidak yakin ia mau lakukan bagimu. Mengapa? Karena saudara merasa tidak layak dan kenyataannya memang benar. Dan inilah kenyataan yang indah, bahwa Allah selalu memberi yang tak layak kita terima. Yang perlu saudara lakukan adalah mengasihi Allah, bertobat jika lakukan kesalahan, dan janganlah menyerah. Kupikir kesaksian terbesar dalam hidupku, saya masih di sini. Saya tidak menyerah, tidak putus asa, saya masih di sini. Bagaimana perasaanmu tentang dirimu? Itu hal pertama yang harus dibereskan antara saudara dan Allah, yaitu ia mengasihimu tanpa syarat. Paulus berdoa agar orang-orang tahu betapa tinggi, dalam, panjang, dan lebarnya kasih Allah bagi mereka. Mengapa? Kasih sempurna yang usir ketakutan. Saudara tak bisa usir ketakutan kecuali tahu Allah mengasihimu. Karena satu-satunya alasan yang Allah beri bagi kita agar tidak takut adalah karena aku bersamamu. Dan itu yang ia terus katakan, jangan takut, aku menyertaimu. Jangan takut, aku menyertaimu. Engkau anakku, aku mengasihimu, aku akan menjagamu. Percayalah padaku. Iblis akan datang dan berusaha untuk menakutimu, tapi katakan dengan lantang, dengan mulutmu, aku tak peduli bagaimana engkau berusaha menjatuhkanku iblis, aku percaya Allah. Ayo, perkatakan firman melalui mulut adalah hal yang sangat berkuasa. Jadi bagaimana saudara memandang dirimu? Saya harus meluruskan ini dalam hidupku karena membenci diriku. Tak menyukai kepribadianku, tak suka dengan penampilanku, tak suka bentuk pahaku. Saudara tahu kita perlu berdamai dengan diri kita. Dan berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Allah tak akan menolongmu menjadi orang lain. Ia akan menolongmu menjadi dirimu yang terbaik yang bisa kau capai. Dan saudara tak akan menerima berkat yang Allah ingin berikan padamu jika terus mengasihani diri saudara tiap saat. Katamu, tapi kau tak tahu yang pernah kulakukan. Apapun perbuatanmu tidak lebih buruk dari perbuatan kita semua. Ayo, mengapa tak putuskan saja untuk kasihi dirimu? Mungkin saudara terlalu percaya perkataan orang dan tak cukup dengar perkataan Allah. Ayahku memberitahuku sepanjang saya beranjak dewasa, kau tak akan bisa lakukan apapun. Ya, bisa lihat diriku sekarang. Amin. Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut, aku takkan. Daud banyak berkata, saudara tahu inilah hal yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kupikir ia sedang buat pernyataan iman. Saya takkan menyerah ketakutan. Mengapa? Karena Allah bersamaku, Allah ada di pihakku. Siapa di sini yang merasa takut dalam hidup dan lelah menghadapinya dan tidak ingin lagi tertekan menghadapinya? Saya tumbuh besar penuh ketakutan. Ayahku melecehkanku secara seksual selama 15 tahun. Tapi ayahku tidak menguasaiku secara fisik. Ia tidak memintaku lakukan apapun secara fisik, ia menguasaiku dengan ketakutan.
Pernahkah saudara dikuasai ketakutan? Mengerikan, mengerikan, ketakutan menyiksa. Jadi saya tumbuh berakar rasa takut dan hanya ini yang ku tahu. Jadi butuh waktu lama bagiku untuk percaya dan butuh waktu lama bagiku untuk belajar percaya bahwa hal-hal baik akan terjadi. Ada begitu banyak hal buruk terjadi sehingga saya tiba di titik saya menantikannya. Saudara tahu saya seolah-olah selalu menanti hal buruk berikutnya untuk terjadi. Ya, saya berputar 180 derajat, kini salah satu hal yang kukatakan tiap hari, sesuatu yang baik akan terjadi padaku hari ini. Ayo, hal yang baik akan terjadi padaku hari ini dan sesuatu yang baik akan terjadi melaluiku hari ini. Saya tak hanya ingin hal-hal baik untuk diriku, apa yang Allah berikan padamu mengalir kepada orang lain. Inilah yang membuatmu sungguh bersuka cita saat ingin hidup untuk membahagiakan orang lain. Kukatakan lagi, inilah yang membuatmu sungguh bersuka cita saat saudara hidup untuk membahagiakan orang lain. Ayo, munculkan senyuman di wajah sesamamu. Amin. Banyak saudara yang mengenal kisah ini. Di Markus 4 ayat 35 hingga pasal 5 ayat 1. Kita lihat di ayat ke-35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Dan jika saudara lewatkan sampai ke pasal 5 ayat 1, saudara akan lihat mereka sampai di seberang. Jadi, saat Allah katakan sesuatu, maka terjadi. Namun, antara ayat 35 dan pasal 5 ayat 1, ada badai yang sangat besar. Kisah ini di kitab Markus. Betapa luar biasa kita bisa baca. Maksudku, membaca ini ribuan kali dalam 40 tahun dan tidak pernah lihat kalimat berikutnya. Ayat sebelumnya berkata pada hari itu waktu hari sudah petang atau ayat 35. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara tahu apa kalimat berikutnya? Mereka meninggalkan orang banyak. Jika saudara ingin lakukan yang Allah inginkan, saudara mungkin tak akan bisa membawa sahabat-sahabatmu ikut serta. Tahukah saudara berapa banyak orang menukar seseorang yang mereka inginkan untuk menjaga hubungan yang bahkan tidak mempedulikan mereka untuk gantikan hubungan dengan Allah? Menyedihkan, meninggalkan orang banyak. Ku beritahu saya harus meninggalkan orang banyak untuk sampai di sini. Beberapa hal terbaik yang bisa saudara lakukan bagi dirimu adalah menjauh dari beberapa teman-temanmu. Karena mereka menarikmu ke bawah. Mereka negatif, penuh kritikan, mereka tidak menguatkanmu dalam hal-hal yang saudara percaya Allah inginkan. Katamu, ya saya menikah dengannya. Ya. Jika demikian, maka berdoa dan hidup dengan saleh sehingga orang itu mau berubah. Tapi ku beritahu sesuatu, dengarkanlah saya. Jika saudara ingin menjadi seperti yang Allah inginkan, tak semua orang akan menyukaimu. Meninggalkan orang banyak. Saya suka ini. Wow. Mereka membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dan perahu-perahu lain juga menyertai. Dan badai besar datang dan semua murid ketakutan dan Yesus sedang tidur dalam perahu. Bukankah hebat saat saudara ketakutan dan Yesus sedang tidur? Ya Tuhan, Kau tak peduli pada kami? Tidak, jangan katakan demikian. Jangan katakan Tuhan, Kau tidak mengasihiku. Selalu katakan Tuhan, aku tahu Engkau mengasihiku. Tak peduli apa yang terjadi dalam hidupku, aku tahu Engkau mengasihiku. Itu hal pertama yang harus jelas di dalam hatimu bahwa Allah mengasihimu. Dan tahukah saudara, Ia tidak akan pernah mencintaimu lebih dari yang Ia lakukan saat ini. Tahu mengapa? Ia tak akan mengasihimu berdasarkan yang kau lakukan atau tidak. Ia mengasihimu karena Ia tidak bisa tidak. Allah itu kasih. Dalam ayat 40 Ia berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Tapi mereka tiba di seberang. Sebagaimana Allah katakan terjadi, ini akan terjadi dengan atau tanpamu. Amin. Allah tak memberi kita ketakutan. Saat merasa ketakutan, hal pertama yang perlu diketahui adalah ini bukan Allah. Dan katakan keras-keras, ini bukan Allah. Mulai katakan keras-keras, ini bukan Allah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, 2 Timotius 1 ayat 7. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Saya suka kata itu. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tapi terjemahan Amplified mengatakan ketertiban adalah pikiran yang disiplin dan penuh penguasaan. Tahu apa artinya? Saudara bisa memilih pikiranmu dan bisa memikirkan hal-hal yang menguntungkanmu. Saudara tak perlu pikiran yang kritis, menghakimi, curiga, dan jahat sepanjang hari.
Amin. Tahukah saudara jenis pikiranmu bisa membuatmu senang atau sedih? Siapa yang saudara berikan akses dalam hidupmu? Saudara memberi iblis akses melalui ketakutan. Dan saya bisa dengar beberapa saudara berkata saat ini, aku tak mampu lagi, aku tak mampu. Aku ketakutan. Ingatlah, kita tidak bicara soal perasaanmu, tapi tentang yang saudara lakukan. Saudara berkata, Tuhan, aku ketakutan, tapi itu tidak menghentikanku. Karena aku tahu Engkau lebih besar dari semua perasaanku. Sungguh tidak penting perasaanku, yang penting perbuatanku.